Rumah kongsi Cengkareng 1 dan 2. Cengkareng pernah punya dua bangunan bersejarah yang disebut Landuis Cengkareng 1 dan 2. Keduanya lenyap ditelan zaman. Landuis adalah kata dalam bahasa Belanda yang artinya rumah pedesaan. Landuis Cengkareng 2 lebih dulu lenyap, diperkirakan sebelum Indonesia merdeka. Cengkareng 1 masih bertahan sampai penghujung 1980-an, sebelum digerus kerakusan kota dan di atasnya berdiri pusat pertokoan. Landuis Cengkareng 1 terletak tidak jauh dari Pasar Cengkareng. Tahun 1980-an, orang-orang di Cengkareng masih bisa melihat rumah itu membentang dari depan bioskop Cengkareng Theater 1 sampai ke depan Sekolah Al-Huda. Generasi tua menyebut Landuis Cengkareng 1 kongsi atau rumah kongsi. Sebelum lenyap, kondisi Landuis Cengkareng 1 sedemikian menyedihkan. Bagian atas bangunan rusak, tembok menghitam, dan Glockenstand atau jam lonceng yang berdiri di depannya rusak parah, dengan bagian atas ditumbuhi tanaman paku. Landuis Cengkareng 1 merupakan kompleks dengan beberapa bangunan di dalamnya. Ada bangunan utama, terdiri dari dua ruangan, yaitu ruang tamu dan tempat bermukim pemilik. Juga ada bangunan berupa gudang, bangunan lain yang bersebelahan dan saling terhubung. Tahun 1980-an, seluruh bangunan ditutup pagar seng. Tidak boleh ada orang masuk, tapi belasan keluarga memanfaatkan sebagian bangunan untuk tempat tinggal. Bagian samping Landuis Cengkareng 1 adalah perkebunan, tanah lapang cukup luas dan waduk berselimut pohon teratai. Landuis Cengkareng 1 lebih punya cerita dibanding Cengkareng 2. Tahun 1762 David Johann Smith pemilik tanah partikelir Cengkareng meminta arsitek Michiel Rom membangun Landuis atau rumah pedesaan. Rumah inilah yang menjadi identitas Cengkareng setelah tanaman cangkring yang menjadi asal kata Cengkareng lenyap akibat industri gula. Setelah itu, Landuis Cengkareng 1 berpindah dari satu ke lain tuan tanah. Terakhir, Landuis Cengkareng 1 dimiliki Lai Kian Tek, warga keturunan Tionghoa yang membuka toko roti di sisi utara Kali Mooker Faar dan menjadi cikal bakal pasar Cengkareng. Tahun 1938, In Om Batavia menulis tentang Landuis Cengkareng 1. Menurut majalah gaya hidup itu, Landuis Cengkareng 1 mengadopsi konsep rumah bangsawan Prancis era Raja Louis XV. Landuis Cengkareng 1 menghadapi nasib buruk pertamanya tahun 1946. Sebagai pertahanan terakhir TKR, Landuis Cengkareng dihujani peluru meriam oleh pasukan Belanda dari Brigade W dan Knil. Landuis Cengkareng 1 babak belur. Landuis Cengkareng 2 nyaris tanpa cerita. Nama Landuis Cengkareng 2 tertera dalam arsip foto koleksi digital Universitas Leiden tahun 1930. Sedangkan dalam peta tahun 1901 yang dipublikasikan Universitaire Bibliotheken Leiden, Landuis Cengkareng 2 diberi kode WH. WH adalah kependekan dari Woonhuis. Lengkapnya Indische Woonhuis. Arti harfiahnya tipe rumah baru. Dalam buku Oude Hollandse Buitenplaatsen van Batavia karya Dr. Ivan de Wol, Cengkareng 2 hanya disebut di catatan kaki. Namun catatan kaki de Wol relatif memberi petunjuk bahwa Landuis Cengkareng 2 dibangun Hendrik van Stockum, petinggi VOC yang membeli sebagian tanah partikelir Cengkareng dan dicatat dengan nama Cengkareng 2. Tidak diketahui kapan van Stockum membangun Cengkareng 2. Yang pasti, dia tiba di Batavia tahun 14 Juli 1754 sebagai remaja ingusan. Ia berkarir di kantor VOC, mengumpulkan kekayaan dan membeli sebagian tanah partikelir Cengkareng. Van Stockum meninggal 24 Januari 1793. Ia diperkirakan membangun Cengkareng 2 beberapa tahun sebelum meninggal dan menggunakannya sebagai rumah peristirahatan. Asumsinya, gaya arsitektur Indische Woonhuis pada Cengkareng 2 berkembang dalam 2 dekade terakhir sebelum VOC bangkrut tahun 1799. Yang paling khas dari gaya arsitektur ini adalah 4 kolom atau tiang besar di bagian depan, 1 pintu dan 2 jendela besar. Di era Gubernur Jenderal Daendels, gaya arsitektur Indische Woonhuis berkembang menjadi Indische Empire. Tidak ada catatan siapa tuan tanah yang menempati Landuis Cengkareng 2 setelah kematian Van Stockum. Juga tidak ada cerita siapa pemilik terakhirnya. Informasi terakhir Landuis Cengkareng 2 hanya berupa foto tahun 1930, yang memperlihatkan rumah kebanggaan Van Stockum itu compang-camping. Setelah itu, Landuis Cengkareng 1 berpindah dari satu ke lain tuan tanah.
Terakhir, Landuis Cengkareng 1 dimiliki Lai Kiantek, warga keturunan Tionghoa yang membuka toko roti di sisi utara Kali Mookervaart dan menjadi cikal bakal pasar Cengkareng. Tahun 1938, In en Om Batavia menulis tentang Landuis Cengkareng 1. Menurut majalah gaya hidup itu, Landuis Cengkareng 1 mengadopsi konsep rumah bangsawan Prancis era Raja Louis XV. Landuis Cengkareng 1 menghadapi nasib buruk pertamanya tahun 1946. Sebagai pertahanan terakhir TKR, Landuis Cengkareng dihujani peluru meriam oleh pasukan Belanda dari Brigade W dan Knil. Landuis Cengkareng 1 babak belur. Landuis Cengkareng 2 nyaris tanpa cerita. Nama Landuis Cengkareng 2 tertera dalam arsip foto koleksi digital Universitas Leiden tahun 1930. Sedangkan dalam peta tahun 1901 yang dipublikasikan Universitaire Bibliotheken Leiden, Landuis Cengkareng 2 diberi kode WH. WH adalah kependekan dari Woonhuis. Lengkapnya Indische Woonhuis. Arti harfiahnya tipe rumah baru. Dalam buku Oude Hollandse Buitenplaatsen van Batavia karya Dr. Ivan de Wol, Cengkareng 2 hanya disebut di catatan kaki. Namun catatan kaki de Wol relatif memberi petunjuk bahwa Landuis Cengkareng 2 dibangun Hendrik van Stockum, petinggi VOC yang membeli sebagian tanah partikelir Cengkareng dan dicatat dengan nama Cengkareng 2. Tidak diketahui kapan van Stockum membangun Cengkareng 2. Yang pasti, dia tiba di Batavia tahun 14 Juli 1754 sebagai remaja ingusan. Ia berkarir di kantor VOC, mengumpulkan kekayaan dan membeli sebagian tanah partikelir Cengkareng. Van Stockum meninggal 24 Januari 1793. Ia diperkirakan membangun Cengkareng 2 beberapa tahun sebelum meninggal dan menggunakannya sebagai rumah peristirahatan. Asumsinya, gaya arsitektur Indische Woonhuis pada Cengkareng 2 berkembang dalam 2 dekade terakhir sebelum VOC bangkrut tahun 1799. Yang paling khas dari gaya arsitektur ini adalah 4 kolom atau tiang besar di bagian depan, 1 pintu dan 2 jendela besar. Di era Gubernur Jenderal Daendels, gaya arsitektur Indische Woonhuis berkembang menjadi Indische Empire. Tidak ada catatan siapa tuan tanah yang menempati Landuis Cengkareng 2 setelah kematian Van Stockum. Juga tidak ada cerita siapa pemilik terakhirnya. Informasi terakhir Landuis Cengkareng 2 hanya berupa foto tahun 1930, yang memperlihatkan rumah kebanggaan Van Stockum itu compang-camping.